Konsep dasar komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses pengiriman data antara dua atau lebih perangkat. Proses ini memerlukan 4 komponen utama agar dapat berjalan. Pengirim. Pengirim merupakan perangkat yang memulai instruksi pengiriman data atau informasi. Media transmisi, yaitu jalur fisik atau nirkabel tempat data dikirimkan antar perangkat. Penerima. Penerima merupakan perangkat yang menerima data dan instruksi yang dikirim. Klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan area terbatas seperti rumah, sekolah, atau kantor. WLAN adalah versi nirkabelnya. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu mencakup area kota atau wilayah metropolitan. Yang ketiga ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu cakupan luas negara dunia. Contoh utamanya adalah internet. Yang keempat ada PAN atau BAN, yaitu Personal Area Network untuk individu seperti Bluetooth, dan Body Area Network untuk sensor tubuh. Arsitektur jaringan. Yang pertama ada klien atau server, yaitu arsitektur terpusat di mana server menyediakan layanan dan data, sedangkan klien meminta layanan tersebut. Cocok untuk jaringan besar, manajemen data terpusat, dan keamanan lebih mudah dikontrol. Yang kedua ada peer-to-peer atau P2P, yaitu arsitektur terdistribusi di mana semua perangkat memiliki status dan peran yang sama. Cocok untuk jaringan kecil, misalnya seperti rumah, biaya implementasi yang rendah, dan setiap komputer berbagi sumber daya secara mandiri. Standar dan protokol jaringan. Standar jaringan memastikan interoperabilitas antar perangkat dari vendor berbeda. Protokol adalah aturan yang mengatur komunikasi data. Protokol umumnya seperti contohnya yaitu Ethernet, yaitu standar utama untuk LAN kabel. Yang kedua ada TCP atau IP, yaitu protokol dasar internet. Yang ketiga ada Wi-Fi, yaitu standar untuk jaringan nirkabel. Dan yang keempat ada Bluetooth, yaitu komunikasi jarak dekat. Media transmisi fisik, yaitu saluran komunikasi fisik mengirimkan data melalui media padat. Yang pertama ada twister pair cable, yaitu kabel tembaga terpilin yang umumnya digunakan pada telepon dan LAN standar. Yang kedua ada coaxial cable, yaitu kabel tembaga tunggal dengan isolator tebal, sering digunakan untuk TV kabel. Yang ketiga ada fiber optic cable, yaitu menggunakan untayan kaca untuk mengirimkan sinyal cahaya, memiliki kecepatan sangat tinggi, kapasitas yang besar, dan lebih nyaman dari gangguan. Media transmisi nirkabel, yaitu komunikasi tanpa kabel mengirimkan sinyal melalui udara atau ruang hampa. Contohnya seperti radio, broadcast, dan seluler, yaitu menggunakan gelombang radio. Jaringan seluler berkembang dari 1 giga hingga 5 giga. Yang kedua ada microwave, yaitu gelombang radio frekuensi tinggi untuk transmisi point to point lurus. Yang ketiga yaitu ada satelit komunikasi, yaitu stasiun luar angkasa yang menerima sinyal microwave dari bumi dan memancarkannya kembali ke area luas. Yang keempat ada infrared atau IR, yaitu menggunakan cahaya inframerah untuk jarak dekat, contohnya seperti remote TV. Perangkat keras komunikasi. Perangkat esensial, yaitu perangkat keras ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data seperti modem, yaitu mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Yang kedua ada router, yaitu menghubungkan beberapa komputer atau jaringan dan mengatur lalu lintas data. Yang ketiga ada wireless access point, yaitu pusat koneksi untuk perangkat nirkabel dalam LAN. Yang keempat ada NIC atau Network Interface Card, yaitu kartu jaringan pada komputer. Jaringan rumah dan metrik kinerja. Jaringan rumah digunakan untuk berbagi internet, file, dan printer antar anggota keluarga. Pertimbangan utamanya yaitu jumlah perangkat yang terhubung, area jangkauan sinyalnya, dan keamanannya seperti password WPA2 atau 3. Metrik kinerja atau performance, yaitu kualitas jaringan ditentukan oleh dua faktor utama seperti bandwidth, yaitu kapasitas maksimum data yang dapat dikirim dalam satu waktu atau lebar jalan, dan latency, yaitu waktu tunda atau durasi tempuh sinyal dari pengirim ke penerima. GPS atau Global Positioning System, yaitu sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit yang mengorbit bumi untuk menentukan lokasi geografis, kecepatan, dan waktu secara presisi.
Manfaat utamanya yaitu navigasi dan pemetaan rute perjalanan, pelacakan objek seperti aset, kendaraan, atau orang, dan menghitung kecepatan dan ketinggian. Kesimpulannya yaitu komunikasi digital dan jaringan komputer merupakan fondasi utama teknologi modern. Pemahaman mendalam tentang jenis jaringan, perangkat keras, protokol, dan media transmisi sangat krusial dalam menguasai bidang teknologi informasi.